Oke, kembali lagi di YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang reaksi hidrolisis dan juga kita menentukan sifatnya, sifat suatu garam. Di sini ada beberapa soal ya nanti ya. Nah, ini semua soal akan dibahas satu persatu. Langsung aja kita masuk nomor 1. Tuliskan apakah reaksi di bawah ini. Nanti pertanyaannya akan sama ya. Tuliskan apakah reaksi di bawah ini mengalami hidrolisis. Jika iya, tentukan dia itu hidrolisis parsial atau hidrolisis total. Kemudian tuliskan reaksi hidrolisisnya dan tentukan sifat garamnya. Untuk soal yang pertama, misalkan di sini ada senyawa Na2CO3. Nah, dari senyawa ini kita buat dulu reaksi ionisasinya ya. Maka kita buat reaksi positif sama negatifnya. Na2CO3 berarti dia berasal dari Na sama CO3. CO3 itu 2-. Nah, Na ini kan plus 1. Kemudian kita lihat di sini Na-nya ada 2, maka kita tuliskan di sini adalah 2 Na plus CO3 2-. Reaksi ini adalah reaksi ionisasi. Dari reaksi ionisasi ini, kemudian kita buat reaksi hidrolisisnya. Reaksi hidrolisis itu reaksi dengan air, maka kita reaksikan dengan H2O. Siapa yang direaksikan dengan air? Berarti yang kita reaksikan ya kation anionnya. Masing-masingnya ya, masing-masing kation anion. Di sini ada ion, ionnya adalah Na+. Kemudian ada satu lagi di sini ada CO3 2-. Masing-masing ion ini kita tambahkan dengan H2O. H2O itu kita tambahkan karena dia mau reaksi hidrolisis, reaksi dengan air. Nah, kita lihat di sini Na plus ini dia itu apa? Na plus yaitu NaOH ya. NaOH kalau dia ditambah air, ada beberapa yang kuat itu tidak bisa terhidrolisis. Ya, jadi setiap ada yang kuat, bisa itu asam kuat atau basa kuat, dia direaksikan dengan air, dia tidak bereaksi. Ya, maka ketika ada Na plus ditambah air seperti ini, maka dia tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, kita cek lagi yang bawah, yang ion satu lagi, di sini CO3 2-. CO3 2- itu kan berarti H2CO3 ya. Ini NaOH, ini kan berarti H2CO3. H2CO3, ini kan kita tahu basa kuat, H2CO3 ini asam lemah. Nah, kalau dia lemah, maka dia bisa bereaksi dengan air. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. H2O itu kan berarti ada H plus sama OH min ya. Maka kita reaksikan, kita pasangkan. Yang negatif ini akan berpasangan dengan yang positif. Gini kan? Nah, ini akan berpasangan. Setiap membentuk senyawa berarti dia harus netral ya. H plus sama CO3 2-, maka di sini hasilnya adalah H2CO3. Pembentukan senyawa ini kan juga di kelas 10 sudah ya. Kalau H-nya plus 1, CO3 2-, maka H-nya harus 2 supaya dia membentuk supaya muatannya netral. Maka H plusnya ini tuh dikali 2 gitu kan. Maka di sini H2CO3. Kemudian yang belum direaksikan di sini siapa? Yang belum direaksikan di sini, karena ini kan tadi kita lihat sudah dengan H plus CO3 2-. Yang belum itu siapa? Yang belum adalah OH ini. Maka kita tulis di sini plus OH-. Kalau kita sudah punya di sini OH-, nah kita cek ya. Ini reaksi sudah setara belum? H-nya 2, CO3. Nah, kita lihat CO3 di sini muatannya 2-. Ya. Sedangkan di kanan baru minus 1. Maka OH- ini harus kita kalikan dengan angka 2.
Nah, kita cek lagi di sini, H-nya ada berapa? H-nya ini kan di kanan ada 2, tambah 2 ada 4. Di sini baru 2 di kiri. Maka kita kalikan juga dengan angka 2. Nah, baru reaksi ini sudah setara. Jadi ketika kita membuat reaksi hidrolisis, kita juga cek reaksinya juga harus setara. Dari muatannya kiri kanan harus sama, dan juga jumlah atomnya juga kiri kanan harus sama. Kemudian yang perlu diingat, jika kuat ditambah H2O maka dia tidak dapat bereaksi di sini ya. Kalau sudah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah reaksi di bawah ini mengalami hidrolisis? Nah, kalau ditanya apakah mengalami hidrolisis, karena salah satu mengalami hidrolisis, ini kan mengalami hidrolisis nih yang ini. Yang reaksi ini mengalami hidrolisis, maka dia ya mengalami hidrolisis. Karena hanya satu saja, maka dia mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Hanya salah satu aja gitu ya. Lanjut untuk sifat garamnya. Nah, untuk sifat garam kita lihat di sini. Di reaksi ini tuh muncul apa? Tadi di awal ini yang satu ini kan tidak ada hasilnya. Yang reaksi 2 ini ada muncul OH-. Nah, karena muncul OH-, maka sifat garam ini adalah apa? Adalah basa ya. Sifatnya basa terlihat dari dia muncul OH- seperti ini. Atau bisa aja kita lihat dari kandungannya ya, maksudnya dia susunannya apa aja. Tadi kan susunannya basa kuat sama asam lemah nih. Nah, yang menentukan sifat suatu garam itu kan yang kuat, maka sifatnya adalah basa. Bisa dari sini tadi awal, bisa juga dari ini muncul OH- seperti ini. Begitu ya, ini penjelasan untuk reaksi hidrolisis. Nah, di video sebelumnya juga sudah ada penjelasan juga ya tentang reaksi hidrolisis. Kalau ini tentang pembahasannya, ada beberapa soal, langsung pembahasan soal. Yang B, NH42SO4. Sama ya, dari NH42SO4 ini kita buat reaksi ionisasinya. NH4+ dan SO4 2-. Nah, NH4+ di sini kan NH4 ini plus 1, SO4 2-. Maka nih kita lihat di sini ada 2-nya ya. Maka NH4-nya juga di sini 2. Kalau ini sudah setara ya. 2 kali plus 1 ini plus 2. Terus dikurangi muatan min 2 jadi 0. Nah, terus kita buat satu-satu. NH4+ sama kita buat SO4 2-. Kita reaksikan dengan air plus H2O. Nah, ini kan NH ini basa apa nih? Basa lemah ya. Di sini asam kuat H2SO4 ya. Ingat ya, yang kuat dia ditambah air, dia tidak bisa bereaksi. Maka ketika ada SO4 ditambah H2O seperti ini, maka dia tidak bisa bereaksi. Kita lanjut yang lemahnya. Lemahnya kan NH4+ nih ditambah H2O. Sama ya caranya. Ini ada H+, ada OH-. Nah, positif sama negatif. Ini kan harusnya NH4OH ya. NH4OH, tapi untuk NH4+ ini dia ketika direaksikan dalam air itu nanti hasilnya jadi NH3. Nah, ada hasilnya adalah H3O+. H3O+ ini sama artinya dia itu dengan H+. Nah, ini tuh udah dibahas ya di video yang sebelumnya, yang penjelasan reaksi hidrolisis. Kemudian untuk apa nih? Oh iya, ditanya hidrolisisnya hidrolisis apa?
Berarti dia mengalami hidrolisis ya. Karena salah satu aja, salah satu, yang satu tidak ya, maka dia mengalami hidrolisis parsial. Ya, dia hidrolisis parsial. Kalau iya, dia hidrolisis parsial, kemudian sifatnya apa? Nah, sifat ini muncul apa? Ini ya, muncul ini nih, atau H+, maka dia sifatnya adalah asam. Bisa dilihat juga dia dari yang kuat ini, sifatnya ini asam. H2SO4 kan asam. Asam kuat ya, maka sifatnya adalah asam. Lanjut soal yang C. Apakah reaksi di bawah ini mengalami hidrolisis? Na2S. Berarti di sini Na2S kita ionkan jadi Na sama S. Ingat Na itu plus 1, S itu 2-. Nah, Na-nya ada 2 ya. Di sini kita buat 2 sudah setara. Kita buat masing-masing. Masing-masing ionnya, S-nya 2- ditambah dengan air. Ini ditambah dengan air. Nah, ingat, untuk yang kuat, ditambah air, dia tidak bisa bereaksi. Na ini NaOH, maka dia tidak bisa bereaksi dengan air ya. Kita buat yang S-nya. Ini kan NaOH, basa kuat. Ini maksudnya ini NaOH gitu ya. S itu berarti H2S. Ini adalah asam lemah. Nah, kalau sudah, kita buat yang lemahnya nih. Kita ionkan. Kita ionkan H2O itu kan H+ sama OH-. Kita pasangkan negatif berarti sama yang positif. H sama S2-. Berarti H2S. Sisa siapa? Sisa OH- yang belum terpasang ini kan. Kemudian kita setarakan ya. Lihat muatan di kiri S-nya 2-. Di kanan baru ada -1 ini. Maka -1 ini harus kita kalikan dengan 2 supaya sama kiri kanan muatannya -2. Baru setelah itu kita lihat lagi S-nya udah sama ya. H-nya di kiri baru 2, di kanan ada 2 tambah 2. 4. Maka di sini kita tambahkan dengan angka 2. Nah, jadi reaksi juga harus setara ya. Ditanya lagi hidrolisis tidak ya. Karena salah satu berarti dia hidrolisis parsial atau sebagian sama saja. Sifatnya apa? Sifatnya muncul apa di sini? Nah, ini. Ya, sifatnya berarti sifat basa ya, muncul OH-. Ini yang kuat kan basa. Tuh. Ya, lanjut ya, bisa. Yang D, NH4 2CO3. Kita ionisasikan dulu. NH4 2CO3 kita ionkan jadi NH4+ plus CO3. CO3 itu 2-. NH4-nya itu plus, NH4-nya itu kan plus 1. Ada 2, maka kita kalikan dengan 2. Ini kan reaksinya sudah sama ya, setara. Kita cek NH4 itu basa apa? Lemah. CO3 itu asam lemah. Nah, dua-duanya lemah nih. Dua-duanya berarti nanti bisa terhidrolisis ya, bisa bereaksi dengan air. NH4+, ini ada CO3 2-. Dua-duanya bisa bereaksi dengan air karena dua-duanya lemah. Ini contoh NH4 di soal sebelumnya tadi sudah. Yang CO3 juga sudah ada ya. Hasilnya di sini NH3 ditambah H3O+. Untuk CO3 2-, berarti di sini ini kan H+ sama OH-. H sama positif sama negatif. H2 CO3 ditambah hasil ada sisanya siapa? OH-. Minusnya 2, sini kasih angka 2 ya. Kemudian ini kasih angka 2. Nah, karena dua-duanya muncul H+ sama OH-, ini H+ sama aja ya. Dua-duanya muncul H+ sama OH-,
maka dia juga mengalami hidrolisis. Dua-duanya terhidrolisis, maka dia hidrolisisnya adalah hidrolisis total ya. Total itu dua-duanya mengalami hidrolisis karena dua-duanya lemah. Kemudian sifatnya apa nih? Ditanya sifatnya. Karena dua-duanya muncul ada H+ sama OH-, maka sifatnya tergantung nilai KA/KB. Jadi masih tergantung nilai KA/KB. Di soal ini tidak dikasih data ya KA/KB-nya, maka kita hanya jawab tergantung nilai KA/KB. Nanti kalau misalkan KA/KB-nya dikasih, maka kita bisa tuliskan kalau KA-nya lebih besar dari KB, maka dia sifatnya ini A ya, berarti asam. Kalau KB yang lebih besar dari KA, maka dia sifatnya ini basa. Kalau nilai KA sama dengan KB, maka dia netral. Begitu ya, tinggal dilihat aja nilai KA/KB-nya. Nanti kalau dikasih di data. Gitu ya. Lanjut. Yang E. K2SO4. Kita ionkan. K2SO4 kita ionkan jadi K+ sama SO4 2-. K+ itu K-nya ada 2 ya. Ini 2, ini 2. Sudah sama ya, setara. Kita buat masing-masing K+, sini SO4 2-. Ditambah dengan air. Karena dia ditambah dengan air, setiap yang kuat ditambah dengan air, maka dia tidak bisa terhidrolisis. Nah, kita lihat di sini. K itu KOH, itu basa kuat. SO4 itu asam kuat. Maka karena sama-sama kuat, K ini tidak bisa bereaksi, SO4 juga tidak bisa bereaksi. Karena dua-duanya tidak bisa bereaksi, maka dia disebut apa? Terhidrolisis atau tidak? Jadi dia tidak mengalami hidrolisis ya, tidak ada yang terhidrolisis. Kemudian sifatnya gimana? Sifat garam. Sifat garam kalau kuat-kuat berarti dia adalah netral. Begitu ya. Lanjut. F. BaCH3COO. Kita ionisasikan jadi Ba2+ sama CH3COO. Ba-nya 2+, CH3COO. CH3COO-nya ada 2. Sini kasih angka 2 ya. Kemudian udah sama ya. Nah, kita buat masing-masing Ba2+ seperti ini. Ingat, siapa yang kuat, itu dia tidak bisa bereaksi sama air. Ini basa kuat, ini asam lemah. Yang kuat siapa? Ba ya. Ba di sini dia tidak bisa bereaksi dengan air karena dia kuat. Nah, kita masuk ke CH3COO-. Ini kita ada H+ sama OH-. Kita pasangkan min sama positif ini. CH3COOH plus OH-. Nah, di sini muncul OH-. Untuk hidrolisisnya, ya, dia mengalami hidrolisis ya. Hidrolisis apa? Salah satu aja. Hidrolisis, maka dia hidrolisis parsial. Kemudian sifatnya, sifat larutannya, muncul OH, maka dia sifatnya basa. Di sini yang kuat bisa juga dilihat nih, basa gitu ya. Siapa yang kuat itu yang jadi sifatnya. G, kita lanjut yang G. NH4Cn. Ionisasi dulu. NH4+.
plus Cn-. Kita buat masing-masing NH4+. Ini Cn-, ditambah dengan H2O, ini dengan H2O. Masing-masing, nah ini dua-duanya lemah ya. Ini basa lemah, Cn ini HCN asam lemah. Dua-dua lemah berarti dua-dua bisa terhidrolisis. Ini sama seperti tadi, NH3 plus H3O+. Untuk Cn- plus H2O, Cn- sama H plus HCN plus OH-. Dua-duanya mengalami hidrolisis ya, berarti dia hidrolisis total. Sifatnya, ini muncul ini, dan ada muncul OH-, ada H plus sama OH-, maka sifatnya masih sama ya, tergantung sama soal nomor berapa tadi, tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Karena di sini di soal juga tidak ada ya Ka Kb, maka kita lihat di sini ditulis aja sifatnya masih tergantung Ka Kb. Sama penjelasannya yang tadi ya. Kalau Ka lebih besar gimana, Kb lebih besar gimana, Ka sama dengan Kb gimana, itu ada ya. Tadi udah dijelaskan. Nah, oke. Yang H. Terakhir ya. Yang H kita buat di sini CuSO4, kita buat ionisasinya Cu2+ plus SO4 2-. Cu ini CuOH, bahasanya lemah. SO4 itu H2SO4 asam kuat ya. Kita buat masing-masing reaksinya, Cu2+ ditambah dengan H2O. SO4 2- ditambah dengan H2O. Nah, yang kuat nggak bisa bereaksi dengan air ya. Ini tidak bisa bereaksi dengan air, asam kuatnya. Cu2+ sama H plus OH-. Cu plus sama min ya. Cu-nya 2+, OH-nya -1. Maka, ingat ya, senyawa yang terbentuk ya, CuOH2 ya. Ini udah mahir lah ya kayak gini. CuOH2, sisanya ada siapa? H+. Nah, kita setarakan ya. Muatannya lihat di kiri 2+, di kanan baru 1+. Maka di sini kita kalikan dengan 2. Kalau sudah, cek lagi H-nya 2 sama 2 di kanan, ada 4. Berarti di kiri kita kalikan dengan 2. Ditanya hidrolisis atau tidak? Ya, berarti ya. Hidrolisis apa? Dia mengalami hidrolisis karena salah satu, maka dia hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial sifatnya gimana? Sifatnya dia muncul apa nak? Ini muncul H+. Maka dia sifatnya adalah asam. Gitu ya. Nah, ini penjelasan untuk beberapa contoh reaksi hidrolisis. Yang perlu diingat, hidrolisis itu kalau yang kuat, dia tidak bisa bereaksi dengan air, maka tidak bereaksi, langsung kita coret seperti ini. Yang bisa bereaksi dengan air adalah dia yang lemah. Kemudian nanti muncul H+ atau OH- itu jadi menunjukkan dia sifatnya apa. Kalau muncul H+, maka dia sifatnya asam. Bisa juga dilihat dari siapa yang kuat seperti ini ya. Kalau salah satu yang terhidrolisis, maka dia hidrolisisnya parsial. Kalau dua-duanya, maka hidrolisis total. Nah, kalau dua-duanya tidak bisa terhidrolisis, maka dia tidak mengalami hidrolisis. Demikian ya penjelasan untuk reaksi hidrolisis dan juga sifatnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa di lain waktu.